Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Wedang Uwoh. Di sini Anda akan diajak menelusuri perjalanan budaya, ilmiah, dan inovatif dari salah satu minuman tradisional Indonesia yang penuh khasiat, Wedang Uwoh. Galeri ini terdiri dari beberapa lantai, masing-masing menyajikan tema berbeda yang saling terhubung dalam satu pengalaman edukatif. Kisah yang nyata, Wedangmu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman. Oke, kita lanjut ke lantai 1 yang bernama Galeri Profil dan History. Memasuki lantai 1 ini, kita akan bertemu langsung dengan logo UNES. Dan di seberangnya terdapat video Mas UNES. Ini kalian bisa mensetel video tersebut. Oke, kemudian bagian 1 ini terdapat foto dosen pembimbing. Sebelah sini di sebelah sini ada Profesor Dr. Sudarmin MSI. Ini fotonya. Kemudian di sebelah satunya ada Bapak Dante Alighieri SSI MSI MSc. Ini fotonya. Selanjutnya kita bergilir ke satunya. Ini ada our tim peneliti kita, kelompok 8 beranggotakan ada Safira Kamila Putri, ada Vika Widiana, ada Fadla Nazila Bilijaf, dan juga Nicholas Suwarno. Oke, next kita pindah ke dinding sebelahnya, belakangnya. Ini ada sejarah Wedang Uwoh. Oke, sejarah Wedang Uwoh. Apa sih Wedang Uwoh itu? Nah, jadi Wedang Uwoh itu minuman tradisional khas dari daerah Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang dikenal dengan tampilan unik berupa campuran daun-daunan dan rempah-rempah kering yang mengapung dalam air panas sehingga menyerupai sampah di dalam gelas. Nah, dalam bahasa Jawa itu wedang berarti minuman hangat dan juga uwoh berarti sampah. Yang tampilan fisiknya menyerupai sampah gitu. Oke, ini sejarahnya secara singkat. Di sebelah sini juga masih sejarah. Oke, selanjutnya kita ke seberang sana. Terdapat tujuan penelitian kami, di mana analisis aroma wedang uwoh. Ini ada tujuan. Oke. Seberangnya ada pro kontra pada wedang uwoh, yang dimana pro pada wedang uwoh sendiri itu kaya antioksidan, menghangatkan tubuh, meningkatkan imunitas, minuman alami dan tradisional, melancarkan peredaran darah. Dan juga kontra pada wedang uwoh, yaitu rasanya tidak cocok untuk semua orang,
efek samping jika berlebihan, tidak disarankan untuk orang dengan kondisi tertentu, tampilan kurang menarik, dan juga ketersediaan bahan. Oke, selanjutnya kita ada wedang uwo dalam Al-Quran, terdapat pada Al-Insan ayat 17. Oke, ini selanjutnya kita pindah ke dinding selanjutnya. Di sebelah sini, terdapat dokumenter wedang uwo. Ini kalian bisa men-scan barcode-nya. Dokumenter wedang uwo. Dan juga di sisinya ada sejarah wedang uwo dalam bentuk video. Kalian bisa men-scan. Oke, baik. Oke, selanjutnya next. Ini ada kreasi wedang uwo, yang dimana wedang uwo itu bisa dikreasikan dalam banyak hal. Ada wedang uwo jeruk nipis dan serai, wedang uwo milk tea, wedang uwo buah, dan juga wedang uwo lemon honey. Jadi kalian bisa mengkreasikan wedang uwo tersebut. Oke, jadi terakhir di lantai 1 ini terdapat musola ya guys ya. Oke, ini bisa masuk. Nah, ini musola. Oke. Oke, jadi itu aja. Isi dari lantai 1. Selanjutnya kita akan beralih ke lantai 2. Lalu pada lantai 2 ini terdapat galeri wedang uwo. Nah, pada galeri ini akan lebih dijelaskan lebih rinci mengenai wedang uwo. Lalu pada yang pertama terdapat sebuah lagu mengenai wedang uwo yang berjudul Akar Rasa dari Imogiri. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini. Bersembunyi warisan bumi. Kaki bukit Imogiri, tersembunyi warisan bumi. Racikan rempah yang sederhana, tapi hangatkan jiwa dan raga. Kayu secang merah menyala, jahit cengkeh dan pala tua, daun-daun buku dari pusaka. Wedangmu, kisah yang nyata. Wedangmu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang. Minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Dari Mataram datang cerita, saat Raja Siang pusara. Rempah berserap bagai dedaunan, dimasak jadi ramuan harapan. Tak sekadar minum biasa, ini warisan leluhur kita. Tradisi hidup dalam cangkir kaca, cinta budaya dalam tiap rasa. Lalu selanjutnya pada bagian sisi kanan terdapat penjelasan lebih rinci mengenai wedang uwo. Yang pertama, pengertian wedang uwo. Pada gambar ini sudah dijelaskan pengertian apa sih itu wedang uwo. Nah, lalu selanjutnya pada sisi sebelah kanan terdapat apa saja manfaat wedang uwo dalam kesehatan, seperti sifat antioksidan, antibakteri, dan lain-lain. Lalu
pada sisi sebelah kiri dijelaskan penyeduhan wedang uwuh. Di sini terdapat beberapa langkah mengenai penyeduhan wedang uwuh. Ada merebus air, lalu disajikan dapat sesuai selera, dapat disaring ataupun tidak. Lalu sebelah kiri terdapat video dari YouTube cara menyeduh wedang uwuh, dan juga sebelahnya terdapat barcode untuk men-scan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, hari ini kita akan sama-sama belajar meracik wedang uwuh. Nah, ini adalah wedang uwuh yang sudah diracik. Kita akan membuat seperti ini. Bahan-bahannya adalah, yang pertama ini adalah kayu secang. Ini yang membuat wedang uwuh. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya di YouTube dengan men-scan barcode tersebut. Kita lanjut saja pada bagian selanjutnya, yaitu ada rempah-rempah yang terkandung dalam wedang uwuh. Nah, yang pertama ada jahe. Di sini sudah dijelaskan mengenai jahe dalam wedang uwuh itu untuk apa, nah, dan juga manfaat jahe sendiri. Selanjutnya pada sisi sebelahnya terdapat serai atau serai. Di sini sudah dijelaskan manfaat serai dalam wedang uwuh dan juga manfaatnya terhadap kesehatan. Lalu selanjutnya ada rempah-rempah yang terkandung dalam wedang uwuh, yaitu ada rempah-rempah cengkeh. Di sini dijelaskan bahwa cengkeh dalam wedang uwuh itu bermanfaat sebagai aroma dan juga memberi rasa hangat, dan juga ada manfaat mengenai kesehatan. Lalu selanjutnya terdapat rempah-rempah kayu manis yang terdapat dalam wedang uwuh. Di sini dijelaskan manfaat kayu manis dalam wedang uwuh dan juga manfaat terhadap kesehatan secara umum. Lalu di sebelahnya lagi ada rempah-rempah kayu secang. Di sini dijelaskan manfaat kayu secang dalam wedang uwuh dan juga manfaat dalam kesehatan secara umum. Lalu selanjutnya ada rempah pala dalam wedang uwuh. Nah, di sini dijelaskan manfaat pala dalam wedang uwuh dan juga manfaat dalam kesehatan, yaitu seperti meredakan gangguan pencernaan dan lain-lain. Nah, jadi itu rempah-rempah dalam wedang uwuh. Lalu selanjutnya kita ke sisi yang sebelah kiri, ada proses pembuatan wedang uwuh. Nah, proses pembuatan wedang uwuh ini saya melihat referensi dari YouTube yang dijelaskan oleh seseorang. Nah, teman-teman bisa melihat video ini dari YouTube ya. Jantung Ini saya nggak ada berani, soalnya ini memang untuk belum ada kalian uji scan. klinis, belum ada uji lab juga. Makanya itu saya cuma biasanya untuk marketing untuk jaga stamina aja. Apalagi kemarin ini saat-saat penyebaran wabah ya. Dan kemarin ada juga dari dosen mana itu UI atau mana itu kalau jamu pon-pon itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini termasuk jahe dari wedang uwuh juga bisa meningkatkan imunitas. Nah, dari itu mungkin ya wedang uwuh ini bisa menjaga stamina dan imunitas tubuh kita. Nah, teman-teman bisa lanjut nonton. Jika kalian penasaran, bisa lanjut nonton dengan cara men-scan barcode ini. Nah, dari video tersebut
dijelaskan langkah-langkah pembuatan wedang uwuh di dalam pabrik. Nah, yang pertama ada proses pencucian. Nah, proses pencucian ini ada 3 kali supaya bersih. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu pengeringan. Jadi rempah-rempah dikeringkan menggunakan oven. Lalu selanjutnya pada langkah ketiga proses pembuatan wedang uwuh yaitu proses meracik bahan. Nah, jadi rempah-rempahnya itu dimasukkan ke dalam kemasan agar higienis. Rempah-rempah yang sudah dikeringkan tadi ya. Lalu selanjutnya langkah yang terakhir yaitu proses finishing. Proses ini itu dengan cara sealing atau menyegel kemasan agar tertutup dan mencegah kontaminasi. Nah, jadi itu proses pembuatan wedang uwuh. Selanjutnya kita ke bagian belakang, ada wawancara yang sudah kelompok kami lakukan. Wawancara mengenai wedang uwuh. Nah, di sini kelompok kami sedang Halo, sebelumnya dengan Mas siapa? Ya, saya dengan Mas Surip ya. Oke. Mas, aku ini mau nanya-nanya nih soal minuman tradisional yaitu wedang uwuh. Masnya tahu nggak sih wedang uwuh itu sebenarnya apa sih, Mas? Oh, wedang uwuh itu minuman khas dari Jogja ya. Wedang kan berarti artinya minuman. Terus uwuh itu artinya sampah. Terus kenapa namanya minuman sampah? Oh, mungkin. Nah, jadi kelompok kami juga mencari informasi mengenai wedang uwuh juga dalam wawancara secara langsung, bukan hanya dari internet. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa tonton dengan cara men-scan barcode di sini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya pada sisi sebelah kanannya ada macam-macam wedang uwuh. Yang pertama, macam-macam wedang uwuh ada wedang uwuh klasik atau tradisional. Nah, di sini dijelaskan mengenai komposisinya dan juga khasiat utamanya. Lalu macam-macam wedang uwuh yang kedua yaitu ada wedang uwuh plus madu. Nah, pada wedang uwuh plus madu ini dijelaskan khasiat utamanya yaitu meredakan batuk, menenangkan pikiran dan lain-lain. Nah, dan juga dijelaskan bahwa wedang uwuh ini ditambahkan dengan madu. Lalu selanjutnya macam-macam wedang uwuh yang ketiga ada wedang uwuh instan. Nah, pada gambar ini dijelaskan mengenai khasiat utama dari wedang uwuh instan ini dan juga manfaatnya. Karena instan jadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya macam-macam wedang uwuh yang terakhir yaitu ada wedang uwuh jahe merah. Nah, di sini dijelaskan bahwa wedang uwuh ini ditambahkan dengan jahe merah dan juga ada penjelasan mengenai khasiat utamanya seperti meningkatkan stamina, anti-inflamasi dan juga membantu meredakan batuk. Nah, jadi itulah macam-macam wedang uwuh. Lalu selanjutnya pada bagian belakang ini terdapat stand untuk mencoba menikmati jamu tradisional wedang uwuh. Di sini kalian dapat mencoba wedang uwuh agar mengetahui rasa dari wedang uwuh itu sendiri. Selanjutnya
Kita lanjut ke lantai yang ketiga. Selanjutnya, lantai 3 adalah galeri saintis. Pada galeri ini, yang pertama disajikan aktivitas farmakologis wedang uwuh. Yang pertama adalah peran wedang uwuh sebagai peningkatan sistem imun. Sebagai peningkatan sistem imun, kandungan jahe dan secang dapat meningkatkan aktivitas sel-sel imun seperti limfosit dan makrofag. Setelah itu, peran yang kedua adalah sebagai antibakteri. Uwuh memiliki aktivitas antibakteri dan antiviral. Eguanol dalam cengkeh mampu merusak dinding sel bakteri dan menghambat sistem enzim vital dalam mikroorganisme. Setelah itu, antiinflamasi. Wedang uwuh bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Jinerol dan sangol dari jahe mampu menghambat enzim COX-2 yang berperan dalam proses inflamasi. Kayu manis mengandung sinemaldehid yang menekan ekspresi senyawa proinflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6. Brazilin dari secang juga mendukung pengurangan peradangan dengan menghambat migrasi sel imun, penyebab nyeri dan bengkak. Setelah itu, juga ada peran yang lainnya, yaitu sebagai antidiabetik alami. Minuman antidiabetik alami, sinemaldehid kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa. Setelah itu, terdapat antioksidan. Wedang uwuh memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang kuat. Senyawa jinerol dari jahe, brazilin dari kayu secang, dan eguanol dari cengkeh berperan penting dalam menangkal radikal bebas. Setelah itu, yang terakhir adalah efek relaksasi. Sebagai efek relaksasi dan menenangkan pikiran, miristin dari pala berperan dalam merangsang pelepasan hormon serotonin dan dopamin yang menimbulkan rasa nyaman dan bahagia. Setelah itu, masuk lebih dalam. Di sini terdapat senyawa-senyawa yang ada pada wedang uwuh. Senyawa yang pertama adalah miristisin. Miristisin adalah senyawa fenilpropanoid yang ditemukan dalam minyak atsiri pala. Di sini juga terdapat video 3 dimensi miristisin. Setelah itu, senyawa yang kedua adalah citral. Citral adalah campuran dari 2 isomer aldehida monoterpen. Di sini juga terdapat struktur 3 dimensi citral. Setelah itu, struktur yang ketiga adalah eugenol. Eugenol adalah senyawa fenolik utama yang terdapat dalam cengkeh. Di sini kita dapat melihat struktur 3 dimensi dari eugenol.
dalam cangkir kaca, cinta budaya dalam tiap rasa. Setelah itu, senyawa yang keempat adalah sinamaldehid. Sinamaldehid adalah senyawa utama dalam kayu manis yang memberikan aroma khas pada kayu manis. Dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman rakyat, rasa Nusantara. Di sini terdapat struktur 3 dimensi sinamaldehid. Setelah itu, struktur selanjutnya adalah gingerol. Racikan rempah yang sederhana, tapi hangatkan jiwa Gingerol adalah senyawa fenolik yang ditemukan dalam jahe. menyala. Jahe cengkeh dan para tua, Di sini terdapat struktur 3 dimensi senyawa gingerol. wedamu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman rakyat, rasa Nusantara, pakar sejarah dalam tiap rasa. Dari Mataram datang cerita, saat Raja Siang pusara, rempah berserah bagai dedaunan, dimasak jadi Setelah itu, harapan. senyawa berikutnya adalah brazilin. Ini warisan leluhur kita, Brazilin adalah senyawa pemis flavonoid yang terkandung dalam kayu secang. Berikut adalah video 3 dimensi brazilin. wedamu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah Setelah itu, tiap di dalam galeri ini juga terdapat dari zaman galeri mengenai isu-isu mengenai wedang uwu. minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah Yang pertama di sini adalah isu sosial. Wedang uwu semakin jarang dikonsumsi oleh generasi muda karena dianggap kuno dan kurang menarik dibandingkan minuman kekinian. masak jadi ramuan harap Selanjutnya, terdapat isu ekonomi. Wedang uwu semakin jarang dikonsumsi oleh generasi muda karena dianggap kuno dan kurang menarik dibandingkan minuman kekinian. Minimnya edukasi budaya dan promosi membuat warisan ini terlupakan. Selanjutnya, terdapat isu budaya. Wedang uwu merupakan bagian dari warisan budaya Yogyakarta yang kaya akan nilai-nilai tradisional. Namun di era modern terdapat kekhawatiran bagi generasi muda mulai melupakan minuman ini. tiap rasa. Wedamu dari zaman raja, Selanjutnya, isu yang berikutnya mengenai isu lingkungan. rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Perminatan yang meningkat terhadap wedang uwu menimbulkan tantangan lingkungan, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku seperti kayu secang dan rempah-rempah lainnya. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, eksploitasi berlebihan dapat mengancam kelestarian tanaman-tanaman tersebut dan mengganggu ekosistem lokal. Selanjutnya,
terdapat isu kesehatan. Wedang uwu, minuman tradisional khas Yogyakarta, dikenal karena kandungan rempah-rempahnya seperti jahe, kayu secang, cengkeh, dan kapulaga yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Selanjutnya, yaitu isu sains. Meskipun wedang uwu telah dikenal luas, masih terdapat kebutuhan untuk standarisasi dalam hal komposisi, dosis, dan metode penyajian. Variasi dalam bahan dan cara pembuatan dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan minuman ini. Selain itu, teman-teman, pada galeri ini juga terdapat perpustakaan, sehingga kita bisa belajar lebih mendalam mengenai manfaat wedang uwu. Di galeri ini juga terdapat poster-poster mengenai minuman herbal selain wedang uwu. Wedangmu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang. Minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Wedangmu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang. Minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Dari Mataram datang cerita, saat Raja Siap pusara, rempah berserak bagai dedaunan, masak jadi ramuan harapan, tak sekadar minum biasa. Selanjutnya kita lanjut ke galeri yang berikutnya. Baik, selanjutnya di lantai 4 ini ada galeri praktikum. Langsung saja ke bagian pertama. Ada video praktikum pemisahan wedang uwu. Ada juga alat-alat untuk melakukan praktikum pemisahan. Untuk video dapat dilihat pada barcode berikut ini. Kemudian beralih ke sisi sampingnya, ada foto kami ketika melakukan praktikum pemisahan menggunakan kamera 360. Di samping kanan kirinya ini terdapat video 360 yang kami ambil ketika sedang melakukan praktikum. Beralih ke belakang, ada hasil uji fitokimia. Berikut ini ada alat dan bahan uji fitokimia. Kemudian ada juga barcode untuk melihat video praktikum kami. Kemudian di depannya terdapat hasil dari uji fitokimia yang kami lakukan di laboratorium. Dari Mataram datang cerita, saat Raja Siap pusara, rempah berserak bagai dedaunan, masak jadi ramuan. Beralih ke sisi samping, ada uji organoleptik. Dalam uji organoleptik ini adalah pengertiannya uji yang berkaitan dengan panca indera kita.
dapat dilihat hasilnya seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pada sisi depan dari uji organoleptik ada uji KLT. Dalam uji KLT ini, kami mendapatkan RF dengan nilai 0,9493. Kemudian ada video ketika kami melakukan uji KLT yang dapat dilihat melalui barcode di berikut ini. Selanjutnya, di sisi belakang ini adalah bagian terakhir dari praktikum kami. Ada uji spektrofotometri UV vis. Di sini terdapat alat uji UV vis kemudian juga ada hasil dari uji tersebut. Ini adalah grafik hasil uji UV vis senyawa aroma wedang ungu. Kemudian ada barcode yang di dalamnya bisa untuk menampilkan video dari praktikum spektrofotometri UV vis. Dan terakhir ada hasil dari uji gizi atau gas kromatografi. Ini untuk hasil dari uji gizi yang kami lakukan. Kayu secang merah menyala, jahit cengkeh dan pala tua, daun-daun dugo dari pusaka, wedang ungu, kisah yang nyata. Selanjutnya beralih ke lantai 5. Dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Setelah itu, masuk ke galeri teknologi. Di sini kami memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama, virtual reality. Apa itu virtual reality? Virtual reality atau realitas virtual adalah teknologi yang memungkinkan pengguna merasakan dan berinteraksi dalam dunia digital seolah-olah benar-benar berada di sana. Setelah itu, terdapat sejarah singkat mengenai virtual reality. Perjalanan teknologi VR dimulai sejak tahun 1960-an. Dengan kemunculan alat seperti Sensorama dan Sword of Damocles, perangkat awal yang menyajikan pengalaman visual 3 dimensi. Sejarah singkat juga bisa dibaca pada galeri ini. Setelah itu, di sini terdapat aplikasi virtual reality. Yang pertama, pendidikan. VR memfasilitasi simulasi eksperimen perjalanan virtual ke lokasi sejarah hingga pelatihan keterampilan teknis. Yang kedua, medis. Digunakan untuk simulasi bedah, terapi trauma hingga rehabilitas pasien stroke. Kemudian yang ketiga, hiburan. Game VR menawarkan interaktivitas penuh dan perspektif orang pertama yang sangat imersif.
Selanjutnya, di sini ada keuntungan virtual reality. Virtual reality memberikan pengalaman yang imersif dan interaktif, sehingga sangat efektif untuk pendidikan, pelatihan, dan hiburan. Selanjutnya, di sini ada tantangan virtual reality. Meskipun menjanjikan, VR masih menghadapi tantangan seperti harga perangkat yang mahal dan resiko cyber sickness, mual akibat ketidaksesuaian gerakan visual dan tubuh. Selain itu, belum semua wilayah memiliki infrastruktur yang mendukung dan ketersediaan konten lokal masih terbatas. Setelah itu, di sini terdapat masa depan virtual reality. VR menjadi bagian penting dari kehidupan digital, mulai dari pendidikan hingga hiburan dan perawatan kesehatan. Teknologi seperti haptic feedback, eye tracking, dan cold VR akan membuat pengalaman semakin realistis. Setelah itu, galeri selanjutnya adalah galeri mengenai spatial. Di sini, apa sih spatial itu? Spatial, teknologi spatial atau spatial teknologi adalah inovasi yang memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan merespon ruang fisik di sekitar manusia. Teknologi ini menggabungkan berbagai sistem seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, sensor spatial, pelacakan gerakan, serta kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan pengalaman yang interaktif dan kontekstual. Setelah itu, di sini ada teknologi spatial dalam era digital. Dalam era digital yang serba cepat ini, teknologi spatial hadir sebagai inovasi yang mampu mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Setelah itu, di sini ada keuntungan dan tantangan spatial. Pada galeri selanjutnya, di sini terdapat ELKM yang telah kami buat. Di sini, kita dapat melihat lembar kerja mahasiswa yang telah kami buat dengan cara men-scan barcode yang tersedia. Setelah itu, di sini juga terdapat buku-buku mengenai Wedang Uwuh. Untuk buku bisa di-scan melalui kode yang ada. Setelah itu, di sini juga terdapat dokumentasi dari kelompok kami. Di sini terdapat dokumentasi saat kami mengerjakan virtual reality. Dan di sini juga terdapat dokumentasi pada saat kami melakukan praktikum. Setelah menyelesaikan galeri yang ada, selanjutnya kita kembali ke bawah, kembali ke lantai dasar. Kaki bukit timur kiri, sembunyi warisan bumi, racikan rempah yang
Di sini juga terdapat lantai dasar, yang dimana terdapat sebuah auditorium yang digunakan untuk pemutaran film dokumenter mengenai Wedang Uwuh. Wedangmu dari zaman raja, hangatkan malam, obat dilarang, minuman rakyat, rasa Nusantara, akar sejarah dalam tiap rasa. Oke, mari kita nonton video dokumenter Wedang Uwuh. Lembah berserap bagai dedaunan, dimasak jadi ramuan harapan. Tak sekadar minum rasa, ini warisan leluhur kita. Tradisi hidup dalam cangkir kaca, cinta budaya dalam tiap rasa. Keraton Yogyakarta terletak di jantung kota Jogja ini telah menyimpan sejuta budaya, tradisi yang masih terlihat hingga sekarang. Salah satunya Wedang Uwuh. Wedang Uwuh ialah minuman khas yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh kerabat keraton. Sejarah awal dari Wedang Uwuh, minuman daun-daun yang sudah gugur dikemas dengan daun cengkeh, daun pala, daun kayu manis atau manis jangan. Wedang Uwuh dahulu kala ramuannya berupa gula kelapa. Dan kini, seiring berjalannya peradaban manusia, Wedang Uwuh telah menggunakan gula batu. Kebiasaan kerabat keraton datang ke makam untuk tabur bunga dan sering meminta Wedang Uwuh sebagai minuman selepas dari makam. Dari situlah Wedang Uwuh yang dulunya bernama Wedang Cengkeh mulai dikenal masyarakat. Kebiasaan itu dimulai dari kerajaan Mataram ketiga hingga sekarang. Jauh dari auditorium tadi, tersedia juga stor resmi Wedang Uwuh. Jadi, terdapat stor resmi Wedang Uwuh di sini. Sebentar. Nah, di sini pengunjung bisa membeli berbagai produk Wedang Uwuh mulai dari versi tradisional hingga varian rasa yang kekinian. Store ini menjadi tempat yang ideal untuk membawa pulang pengalaman setelah menyusuri seluruh galeri. Jadi di sini ada banyak store resmi Wedang Uwuh yang dapat kalian beli nanti. Warisan leluhur kita, tradisi hidup dalam cangkir kaca, cinta budaya dalam tiap rasa. Terima kasih telah mengunjungi galeri Wedang Uwuh kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.